Perjalanan sang kupu-kupu. Belajar menjalani hidup dengan bijak dan ringan. Di sebuah taman yang penuh warna, tempat bunga-bunga bermekaran sepanjang musim, hiduplah seekor ulat kecil berwarna hijau cerah bernama Leo. Leo adalah makhluk yang rajin, namun hatinya selalu terasa berat. Setiap hari, ia hanya tahu makan dan merayap. Namun di dalam pikirannya selalu penuh kekhawatiran. Ia sering bertanya-tanya, mengapa hidupku terasa begitu berat? Mengapa aku harus berjalan lambat dan susah payah? Kapan kebahagiaan itu akan datang? Leo sering melihat ke atas, melihat kupu-kupu yang terbang ringan di antara bunga, menari mengikuti arah angin, dan tampak begitu bahagia. Ia merasa iri. Ah, andai aku bisa seperti mereka, gumamnya pelan. Hidup mereka pasti mudah dan tanpa beban. Suatu hari, Leo bertemu dengan seekor kupu tua yang sayapnya sudah mulai pudar warnanya, namun terbangnya tetap anggun dan tenang. Kupu-kupu itu hinggap di dekat daun tempat Leo sedang beristirahat. Wahai kakek kupu-kupu, sapa Leo dengan rasa penasaran. Bagaimana caramu menjalani hidup dengan begitu mudah dan bahagia? Apakah hidupmu tidak memiliki beban atau masalah? Kupu-kupu tua itu tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara yang lembut namun penuh makna. Anakku, kebahagiaan dan kemudahan hidup bukanlah karena kita tidak memiliki masalah, melainkan karena kita mengerti bagaimana cara menjalaninya. Lihatlah dirimu saat ini, kamu merasa berat bukan? Bukan karena tubuhmu yang besar, tapi karena pikiranmu yang penuh dengan kekhawatiran, penyesalan, dan keinginan yang belum terpenuhi. Leo terdiam, merenungi kata-kata itu. Lalu apa yang harus aku lakukan agar hidupku menjadi ringan dan bermakna? Tanyanya lagi. Kupu-kupu tua itu mulai bercerita, mencerahkan hati kecil Leo dengan kebijaksanaan yang ia kumpulkan sepanjang hidupnya. Pertama, pahamilah bahwa setiap tahapan hidup memiliki tujuan dan keindahannya masing-masing, ujarnya. Kamu saat ini adalah ulat, tugasmu makan dan tumbuh. Jangan malu atau benci pada dirimu sendiri karena kamu merayap di tanah. Di tahap ini, kamu sedang membangun kekuatan. Banyak makhluk ingin cepat-cepat menjadi dewasa, ingin segera mencapai puncak, sehingga mereka melewatkan keindahan dan pelajaran yang ada di masa kini. Menjalani hidup dengan mudah berarti menerima apa adanya dirimu saat ini dan melakukan apa yang harus kamu lakukan dengan sepenuh hati. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Bunga mawar mekar di musim semi, sedangkan bunga melati harum di malam hari. Setiap ada waktunya sendiri-sendiri. Kedua, lanjutnya, kamu akan tiba pada masa di mana kamu harus masuk ke dalam kepompong. Saat itu, kamu akan merasa gelap, sempit, sepi, dan seolah-olah kamu mati atau terperangkap. Banyak makhluk yang takut pada masa ini. Mereka berjuang keras ingin keluar, merasa tersiksa, dan bertanya mengapa aku harus menderita begini. Namun, ketahuilah, masa sulit dan kesendirian itu adalah proses pemurnian. Di dalam keheningan dan kesulitan itulah, dirimu yang baru sedang dibentuk. Jika kamu melawan atau menolak proses itu, kamu tidak akan pernah berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Jalani setiap kesulitan dengan keikhlasan, karena di balik setiap ujian, Tuhan sedang menyiapkan keindahan yang luar biasa. Leo menyimak dengan saksama.
Ia mulai mengerti bahwa rasa berat yang ia rasakan selama ini muncul karena ia selalu menolak keadaannya dan ingin menjadi sesuatu yang belum ia capai. Ketiga, kata kupu-kupu tua itu dengan nada bijak. Saat nanti kamu keluar dari kepompong dan memiliki sayap yang indah, ingatlah satu hal penting. Terbanglah mengikuti arah angin, bukan melawannya. Dalam hidup, akan selalu ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti keadaan, nasib, atau sikap orang lain. Jika kamu terus berjuang melawan takdir atau keadaan yang ada, sayapmu akan cepat lelah dan hatimu akan sakit. Namun, jika kamu bisa menerima apa yang terjadi, mengambil hikmahnya, dan bergerak sesuai alur kehidupan, maka perjalananmu akan terasa sangat ringan. Kebijaksanaan hidup ada pada kemampuan kita untuk berdamai dengan keadaan, namun tetap berusaha menjadi yang terbaik. Dan hal terakhir, tambahnya, keindahan sayapmu bukanlah untuk dipamerkan, melainkan untuk terbang mengunjungi bunga-bunga, menghisap nektar, dan membantu penyerbukan. Hidup menjadi mudah dan penuh makna ketika kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Berbagilah apa yang kamu miliki, bantu makhluk lain sebisa kemampuanmu. Kebahagiaan yang paling tulus adalah ketika kita bisa menjadi manfaat bagi lingkungan sekitar. Semakin kamu memikirkan kebahagiaan orang lain, semakin beban hidupmu terasa ringan, karena hatimu dipenuhi oleh rasa syukur dan kasih sayang. Setelah memberikan pesan itu, kupu-kupu tua itu pun pergi terbang menjauh, meninggalkan Leo yang kini hatinya terasa jauh lebih tenang dan damai. Waktu pun berlalu. Leo menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengeluh karena harus merayap. Ia makan dengan rasa syukur. Ia berjalan dengan penuh kesadaran. Dan ia menikmati setiap sudut keindahan daun dan tanah yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Ia mengerti bahwa kebahagiaan ada di masa kini, bukan di masa depan yang belum pasti. Hingga suatu hari, saat tubuhnya sudah cukup besar dan kuat, ia merasakan dorongan alami untuk berhenti makan. Ia mulai menenun benang halus, membungkus dirinya sendiri, masuk ke dalam kegelapan dan keheningan. Di dalam kepompong itu, ia merasa sempit dan diam. Namun, ia ingat nasihat sang kupu-kupu tua. Ia tidak memberontak. Ia berserah diri, diam, dan membiarkan perubahan terjadi di dalam dirinya. Ia melepaskan segala bentuk diri lamanya, segala kecemasan, dan segala ketidaktahuannya. Ia percaya pada proses kehidupan. Berbulan-bulan kemudian, kepompong itu retak perlahan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Leo mendorong tubuhnya keluar. Awalnya ia merasa lemas dan basah. Namun, seiring ia terkena sinar matahari pagi yang hangat, sayapnya perlahan mengembang dan mengeras. Ia melihat ke bawah, melihat tubuhnya yang dulu kecil dan sederhana kini berubah menjadi makhluk yang indah dengan sayap bermotif warna-warni yang mempesona. Ia pun mengepakkan sayapnya. Perlahan, tubuhnya terangkat ke udara. Ia terbang. Rasanya begitu ringan, begitu bebas, dan begitu damai. Ia tidak merasa berat lagi. Ia menari mengikuti hembusan angin, hinggap dari satu bunga ke bunga lain, menikmati nektar yang manis, dan menyebarkan kebaikan tanpa mengharap balasan. Leo akhirnya mengerti makna sejati kehidupan. Hidup itu sebenarnya mudah, asalkan kita tahu cara menjalaninya. Dengan menerima apa adanya,
bersabar dalam proses, berserah diri pada takdir, dan berbagi kebaikan kepada sesama. Seperti kupu-kupu, kita lahir untuk berubah, tumbuh, dan terbang tinggi membawa keindahan kemanapun kita pergi. Kisah ini mengajarkan bahwa menjalani hidup dengan mudah dan bahagia dimulai dari menerima diri sendiri serta mensyukuri setiap tahapan kehidupan. Kesulitan dan masa sulit ibarat masa kepompong, yaitu proses pembentukan diri menuju keindahan dan kekuatan yang lebih besar yang harus dijalani dengan sabar dan ikhlas. Hidup terasa ringan jika kita tidak melawan keadaan, melainkan berdamai dengan takdir dan bergerak mengikuti alur kehidupan. Terakhir, makna sejati hidup akan terasa lengkap saat kita mau berbagi kebaikan dan memberi manfaat bagi sesama, karena keindahan diri akan berarti jika berguna bagi lingkungan sekitar.